Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku semuanya. Mari bersama-sama kita simak tutorial dan dari Banggus. Semoga sahabatku semuanya sehat walafiat semuanya, sukses selalu semuanya. Jangan bosan-bosan untuk menyimak tutorial Banggus. Juga terima kasih untuk sahabatku semua yang telah subscribe, like, dan komennya. Baik, kita ikuti 3 tanaman nanti itu bisa sambil ngerujak kawan. Jadi ada pohon tin, buah tin, ada jambu air, juga ada kedondong. Sip untuk ngerujak. Kita ikuti sama-sama sahabatku semuanya. Kita perhatikan sama-sama. Jadi dari pembuahan kedondong ini agar kita mengharapkan ini menjadi jumbo semua. Walaupun pada dasarnya kedondong ini adalah kedondong padi yang buahnya terkenal kecil-kecil. Kita punya inovasi sekaligus punya motivasi agar ini menjadi lebih besar. Kita perhatikan sama-sama kawan. Yang perlu kita maknai di sini adalah mengenai daun. Jadi kita katakan terjebak pada 2 cabang. Yang satu cabang itu daunnya sangat lebat. Nah, ini lebat sekali kawan, lebat sekali. Satunya ini banyak pembuahan yang kita tidak memotongnya dari awal, akhirnya seperti ini. Nah, tentu saja kita tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini. Harus kita tumbuhkan daun-daunnya, sebab ketika kita menumbuhkan daunnya itu sama dengan menumbuhkan bunga, menumbuhkan calon-calon bunga baru pada tanaman kedondong. Jadi karakternya itu berbeda dengan tanaman yang lain. Jadi ini satu ranting cabang ini banyak buah dan hanya beberapa tangkai daun. Hanya beberapa tangkai daun kawan. Tentu saja walaupun tangkai yang sebelah ini daunnya sangat lebat, tentu kita itu harus punya inisiatif untuk menumbuhkan tunas-tunas daun baru. Nah, sekarang kita simak perbedaannya dengan jambu air. Jadi hampir-hampir sama kawan kalau kita memahami. Ada perbedaannya jambu air dan kita simak bersama-sama. Di mana letak perbedaannya? Sebelum kita memberikan tutorial tentang perbedaannya antara kedondong dan jambu air, nah kita perhatikan sama-sama untuk kali ini kawan. Tentu ini time malam hari, waktu malam hari maksud Banggus itu ada serangan musang di sini. Kita lihat buah-buahnya kawan. Nah ini dijatuhkan, ini kalau tidak perbuatan musang nggak mungkin mampu, ini digigit plastiknya. Dan bekas-bekas yang telah dimakan oleh musang kawan. Nah ini walaupun di lahan sempit kawan, kita itu berpikir ini semua karena habitat dari hewan tertentu seperti musang terdesak, dan akhirnya berusaha mencapai ke ini, mencapai ke tempat kita di mana ada sumber pemakanan. Nah tentu saja adanya pembuahan dari pohon sawo, pohon tin, pohon kedondong, pohon pelimbing, pohon jambu air itu baunya itu kan menjangkaunya sangat jauh. Nah penciuman musang untuk mencari makan itu indera penciumannya itu sangat jauh, bisa nyampe ke tempat atau lahan sempit yang ada pada kita. Baiklah sahabat semuanya, akan saya lanjut agar ini jelas, walaupun sering-sering Banggus ulang agar menjadi tutorial yang bermanfaat. Jadi kita perhatikan ketika dondong tadi banyak pembuahan, tetapi kurangnya daun-daun yang menyertai. Jadi ada 2 ranting, 2 cabang, yang satu lebat daunnya, satu tidak. Tentu kita akan berusaha menumbuhkan tunas-tunas daun baru agar seimbang. Nah jambu air ini sangat berbeda. Sebenarnya sama kawan. Kita lihat seperti ini pembuahan. Bedanya ketika jambu air ini mengalami pembuahan, itu buahnya, tangkai buah
kadang-kadang bisa disertai daun, kadang-kadang bisa tidak. Kalaupun disertai daun, fungsinya itu sangat minim untuk pertumbuhan jambu air. Ketika daun juga tangkai buah jambu air ini ada daunnya yang menyertai, dan itu pun fungsinya sangat minim. Jadi pertumbuhan bunga pada jambu air itu kadang-kadang terletak di tangkai-tangkai seperti ini. Nah, berbeda dengan karakter kedondong, pertumbuhan bunga itu terletak pada tunas-tunas bunga baru. Akhirnya pucuknya akan menyertakan bunga. Nah, itu adalah alami dari kedondong. Jadi karakter yang berbeda, tetapi kita punya teknik itu sebenarnya sama. Karakternya yang berbeda. Itu karakter jambu air bisa memunculkan bunga di tangkai-tangkai tanpa disertai pemunculan daun. Maksudnya begitu bunga keluar, kadang-kadang tidak ada daun yang menyertai. Jadi daunnya berada di tempat lain, di bagian-bagian tangkai daun yang lain, berbeda dengan kedondong. Nah, ini yang bagus maksudnya. Tentu saja rawatan seperti ini kita itu menggunakan teknik shutdown 180 derajat. Jadi untuk melakukan pruning jambu air di saat fase generatif seperti ini, itu sangat mudah, kawan. Jadi kita tinggal mengikut. Baik, sebelum kita memulai untuk memotong kembali jambu air ini, juga kedondong nantinya, karakter yang berbeda, tetapi kita punya teknik itu sama, gitu loh. Kita simak dulu, kawan, ya. Dari beberapa waktu yang lalu kita akan pernah memotong ini, kita potong buahnya, kira-kira video saya entah beberapa minggu yang lalu. Nah, kita potong buahnya yang ada di tangkai ini. Nah, sekarang kan atasnya kita lihat ke atas, nah ke sini. Kita lihat lagi ke atas. Ini sudah ada bunga baru seperti ini. Nah, begitu mudahnya jambu air. Nah, juga demikian ini. Kita potong, kawan. Nah, pernah kita potong. Kita potong di bagian ini, kawan. Pernah kita memotongnya di bagian ini. Kita urut ke atas. Nah, memunculkan bunga itu ada di sini. Jadi ketika tanaman jambu air ini sudah berusia, dengan teknik shutdown 180 derajat untuk memunculkan bunga itu sangat mudah. Insya Allah sangat mudah. Kita itu kan hanya punya rawatan-rawatan sambil berusaha, juga sambil berdoa. Jadi kita katakan insya Allah. Nah, di sini letak perbedaan karakternya. Padahal sistem rawatan itu adalah tetap sama. Nah, sekarang yang akan Banggus lakukan adalah memotong atau memetik buah ini kembali. Karena ya sekaligus, kawan, kalau tidak kita petik, terlalu ada bau-bau buah, nanti malah belakangnya dirusak oleh musang lagi. Nah, juga yang lainnya itu juga kita tuh banyak ini, bukan ini saja untuk kali ini. Jadi kita tuh memetik itu sering, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali itu sering kita petik. Karena saling susul menyusul. Nah, kan pertama kali saya upload kira-kira 1 tahun lebih itu selalu memunculkan bunga atau buah pada tanaman saya ini. Jadi untuk sampling yang bermanfaat, saya senang sekali melakukannya. Karena begitu kesulitan di antara kita, di antara rekan-rekan kita. Bagaimana kalau tanaman di lahan sempit, di lantai 1 yang otomatis punya lahan itu sangat terbuka. Di samping gangguan-gangguan misalnya itu hewan seperti musang di saat pembuahan, juga alam sendiri di saat cuaca, di saat angin ribut dan sebagainya. Tentu teknik shutdown 180 derajat itu sangatlah efektif. Dan kita tidak perlu khawatir, sahabat semuanya, jika melakukan tidak perlu khawatir dengan ini semuanya. Teknik shutdown 180 adalah efektif. Juga pada fase generatif, fase vegetatif, juga pada gangguan-gangguan cuaca yang ekstrim yang sebagai manusia tentu kita tidak bisa menduganya kapan cuaca yang kira-kira tidak bersahabat itu akan datang. Kita kan hanya berusaha.
Ini buah-buahnya yang atas samping-samping juga. Selain ini kawan juga ada banyak beberapa lagi. Dan tentu untuk kelanjutannya kita itu setiap kurun waktu tertentu itu selalu memetik buah-buah ini. Walaupun ini satu pohon, kita petik kawan. Jadi sebelum kita petik akan kita urutkan, karena media sosial itu kadang-kadang seperti ini rekayasa, bukan kawan. Ini dari media tanam pot. Nah, kita urutkan ke sini kawan. Kita urutkan ke sini. Dari ranting ini, nah, kita perhatikan sama-sama. Kita angkat kamera sedikit. Nah, ini kawan. Kita agar lebih jelas. Jadi ini kita bisa memetiknya, motongnya dari sini. Tapi kalau bagus memilih memotong ini itu sampai sini saja kawan, sampai cabang yang di atasnya ini. Ini bertujuan kalau nanti bisa kita manfaatkan untuk stek rantingnya. Jadi walaupun pendek-pendek bisa jadi dua, jadi banyak manfaatnya. Kalau kita ingin memperbanyak tanaman kita, ingin berwirausaha dengan teknik seperti ini tuh saya rasa sangat efektif. Jadi kita bisa potong dari sini kawan agar semuanya itu jelas. Nah, kita potong. Tentu karena dalam lahan yang sempit, dalam pot kita itu memetak buahnya ya 1 tangkai, 2 tangkai. Kalau lahan tanah ya langsung banyak. Nah, seperti ini. Coba kita amankan di tempat yang kira-kira agak sejuk, atau kita sejajarkanlah kawan dengan pohon kedondong tadi agar ini jelas. Jadi kawan semuanya agar ini jelas. Jadi di saat buah-buah pada ranting kedondong sangat banyak, itu yang kita lihat adalah kurangnya daun-daun di sini. Kita perhatikan sampai ke bawah. Karena antara tanaman bagus, kedondong, dan jambu air itu jaraknya lebih dari berapa meter. Karena berliku mungkin lebih dari 10 meter. Jadi ya kita berat untuk sejajarkan, itu berat gitu. Nah, kita sekarang perhatikan kawan. Jadi perbandingan kita buka dulu kawan ya. Kita buka dulu ini yang jambu air ini, plastiknya kita buka dulu. Kalau kita nggak hati-hati nanti kalau rontok ini rugi kawan. Jadi kita hati-hati membukanya kawan ini agar tidak rontok. Kalau rontok dibuat sampling kemudian disaksikan oleh para sahabat semuanya, itu kan kita merasa sayang gitu loh. Jadi kita pelan-pelan, dan ini walaupun memakan waktu durasi yang agak panjang, tetapi Bangkus berharap ini sharing yang bermanfaat. Nah, ini kita buka yang satu, kemudian yang satunya kawan, ini soalnya sendiri, jadi kita matikan dulu. Maksudnya kita putus dulu videonya. Nah, karena Bangkus ini sendiri, jadi ini sangat hati-hati untuk membukanya. Seperti ini kawan, ini sangat berat sekali kalau kita timbang kawan. Ini mungkin ya hampir 1,5 kilo lah kawan. Ini berat sekali.
Inilah yang Banggus maksud agar sahabat semuanya ini bukan sekedar kita itu selebrasi untuk pamer, tidak kawan. Tapi ini ada maksudnya, pengetahuan di sini. Jadi kita perhatikan sama. Ini jambu air kawan, ini buah. Nah, ini buah. Buah ini juga ada disertai tangkainya atau ada bunga seperti ada daun maksud Banggus. Nah, fungsi dari daun pada tangkai buah ini itu sangat minim. Kontribusi untuk tumbuhannya sangat minim. Nah, yang kedua kita simak. Ini tangkai, kemudian ini tangkai buah, ini tangkai ranting, ini tangkai buah. Sama sekali tidak ada daun. Jadi bisa tumbuh di antara ranting-ranting tengah tanpa disertai daun pun itu sering terjadi tumbuh bunga dan terjadi pembuahan pada pohon jambu air. Nah, berbeda sekali kawan, kita perhatikan dengan belimbing atau dengan kedondong. Kedondong ini ketika fase generatif, tumbuhnya pembungaan itu dari bunga dulu, dari tunas air dulu, baru pucuknya itu mengeluarkan calon bunga. Nah, ini karakter yang berbeda. Walaupun karakter berbeda, kita merawat itu sama kawan. Nah, bagaimana Banggus mengatakan kalau merawatnya sama? Jadi kan kita untuk menumbuhkan kembali. Jadi perbedaannya di sini. Kalau jambu air kita itu memotong rantingnya itu untuk mengurangi sekaligus pruning agar terjadi pembuahan kembali, tunas baru kembali. Nah, belimbing pun juga demikian. Maksudnya kedondong pun juga demikian. Nah, ketika terjadi pembuahan seperti ini, ranting atas tidak ada daun, tentu kita harus memotongnya untuk menyuburkan tunas air yang baru lah. Kita potong saja kawan seperti inilah. Kita potong saja seperti inilah. Kita lihat sama-sama kawan. Jadi karakter saja yang berbeda, rawatan sama. Ini sebelumnya daun ada buah, bunga atau buah. Nah, jambu air tidak menempel, tidak disertai daun pada awal pertumbuhan calon bunga atau pembuahan. Nah, tentu kita tuh memotongnya seperti ini itu pada kedondong. Jadi karakter berbeda itu kita lakukan teknik yang sama, tergantung kita untuk cara membuat tanaman kita itu berusaha untuk lebih baik, untuk seimbang. Yang kita harapkan nanti kan daun-daun baru itu bisa tumbuh. Akhirnya kedondong ini menjadi tanaman yang seimbang. Jadi kita habisi kawan agar ini tumbuh tunas-tunas baru yang lebih subur. Sama kawan. Kalau maksud Banggus, setiap ada pembuahan pada pohon kedondong ini mengharapkan buahnya itu besar. Tetapi saat-saat kondisi tertentu itu kadang-kadang kita punya tujuan agar besar itu terhambat. Tetapi kita tidak selalu berkecil hati untuk melakukannya. Karena apa? Dalam cabang ini sudah kita potong, menumbuhkan tunas lagi. Tunas lagi insya Allah ini pasti akan mengeluarkan bunga. Itu maksud Banggus. Daripada konsentrasi pada pembuahan di sini, yang akhirnya nutrisi terserap habis. Dan di samping kita mengharapkan bunganya, buahnya yang ada di sini, calon tunas baru ini memunculkan bunga dan buah yang besar. Tapi sekarang kan masih ada. Kita perhatikan ke atas sekali lagi. Jadi masih ada pembuahan. Semoga pembuahan yang berada di ranting ini itu menjadi besar daripada yang lain-lainnya. Dan kita punya teknik itu tidak mengurangi buahnya secara langsung ya. Teknik kita itu rawatan vegetatif, terus dipicu dengan pupuk hijau daun. Kita berusaha mengurangi, menyeimbangkan. Misalnya daun keluar 6, mengeluarkan bunga, kita sisakan. Juga pemotongan pruning sekaligus dengan kita memanennya. Jadi kedondong kita lakukan pruning itu sambil memanen. Nah, seperti ini sahabat semuanya. Jadi perbandingannya seperti ini. Kita simak bersama.
Jadi demikianlah sahabatku semuanya, sharing dari Banggus. Walaupun pohon kedondong, pohon jambu air itu jelas punya spesies tumbuhan yang berbeda. Yang pertama, yang kedua karakter juga yang berbeda. Tetapi kita melakukannya pada teknik yang sama. Teknik kita sama, cuma karakter dari tumbuhan ini sendiri yang berbeda. Nah, kita bisa memetik sekaligus kedondong dan jambu air. Juga ini pohon tin, kawan. Ini ada yang setengah masak. Nah, pohon tin, buah tin ini kalau kedondong, jambu air dan buah tin untuk kita rujak itu sedengan, kawan. Jadi kita melakukannya pemotongan dengan teknik yang seperti ini. Kita perhatikan bekas potongan pada kedondong kita. Kita sedikit saja. Kita arahkan ke bawah kamera kita. Ini Banggus sendirian, jangan sampai ini jatuh. Kalau ini jatuh rugi, kawan. Rugi. Nah, seperti ini. Baiklah sahabat semuanya, perlu Banggus ulang sekali lagi. Jadi habitat di lingkungan kita itu yang sangat padat. Walaupun padat karena aroma dari buah-buahan itu, kadang-kadang hewan liar seperti musang itu bisa sampai datang ke sini. Tentu kita itu mengambilnya daripada diambil musang semuanya. Yang kedua, fase generatif pada pohon belimbing juga jambu air itu beda karakter saja. Kita punya teknik itu melakukannya sama. Semoga tutorial Banggus ini bermanfaat. Mari kawan, kita semangat selalu. Dengan adanya buah-buahan yang kita rawat alami seperti ini, tentu mendatangkan imun pada tubuh kita itu luar biasa. Baik tanaman buah atau tanaman sayur. Baiklah sahabat semuanya yang telah mendukung menyimak unggahan video Banggus. Jangan bosan-bosan kalian. Sampai berjumpa kembali. Semoga tutorial Banggus ini selalu memberi manfaat. Kita saling belajar dan kita memberi manfaat untuk bersama-sama. Sukses selalu bersama-sama. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.